Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Mulyaswati, NR13 dari 4 Teknik Elektronika A, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kali ini saya akan membahas mengenai keselamatan dan kesehatan kerja pada kereta api. Latar belakangnya sendiri yaitu kecelakaan kerja di perusahaan sering menjadi hambatan tidak terlaksananya program keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik. Tidak berjalannya program ketika di perusahaan dapat menimbulkan kecelakaan kerja dan juga dapat menimbulkan penyakit. Tujuan dan manfaatan pembahasan kali ini yaitu yang pertama, mengetahui konsep dasar kereta api, kemudian mengetahui peraturan-peraturan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja di kereta api, mengetahui teori mengenai kesehatan dan keselamatan kerja di kereta api, serta mengetahui fenomena-fenomena mengenai kesehatan dan keselamatan kerja pada kereta api. Batasan masalah pada permasalahan kali ini yaitu hanya dibatasi pada penerapan kesehatan dan keselamatan kerja pada kereta api. Konsep dasar kereta api sendiri yaitu merupakan sarana transportasi berupa kendaraan dengan tenaga gerak baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya yang bergerak di rel. Kereta api umumnya terdiri dari lokomotif yang dikemudikan oleh masinis dengan bantuan mesin dan rangkaian kereta sebagai tempat pengangkutan barang dan atau penumpang. Bagi perusahaan pengelola kereta api dan juga bagi tenaga kerja yang bekerja di depo lokomotif, di stasiun dan juga di lokomotif sendiri, sangat penting untuk mengetahui peraturan-peraturan keselamatan dan kesehatan kerja serta teori mengenai K3 yang berhubungan dengan kereta apian untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Berikut adalah peraturan mengenai K3 yang berhubungan dengan kereta apian. Yang pertama yaitu UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, Permen Hub Nomor 69 Tahun 2018 tentang sistem manajemen keselamatan pada kereta apian. Dan yang terakhir, Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 63 Tahun 2019 tentang standar pelayanan minimum angkutan orang dengan kereta api. Untuk menjaga kesehatan dan keselamatan para pekerja, perusahaan, serta perjalanan kereta api sendiri, dibutuhkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang baik, yaitu menggunakan APD standar selama berada di lingkungan kerja kereta api, melakukan monitoring kesehatan dan keselamatan kerja pada depo lokomotif, serta pengontrolan pada ruang kereta api yang meliputi stasiun dan juga lokomotif. Untuk standar kesehatan dan keselamatan kerja di depo lokomotif sendiri, antaranya yaitu yang pertama, memastikan penerangan pada depo lokomotif cukup memadai. Hal ini dapat dipastikan dengan nyalanya lampu yang cukup terang ketika malam hari. Dan yang kedua yaitu memberitakan secara rutin pada pulang kereta untuk menghindari kelicinan. Yang ketiga, membersihkan lantai secara rutin untuk menghindari sisa oli yang berceceran di lantai. Sisa oli yang berceceran ini dapat memungkinkan terjadinya terpleset pada para pekerja. Dan yang terakhir, penggunaan APD sesuai standar. Penggunaan APD sesuai standar sendiri di sini yaitu helm proyek, earplug untuk menghindari kebisingan ketika memperbaiki mesin, sepatu boots, masker untuk menghindari terpapar debu secara langsung ketika memperbaiki mesin, dan juga kacamata proyek serta backpack. Untuk standar kesehatan dan keselamatan kerja pada ruang pengontrolan kereta dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu stasiun dan yang kedua yaitu lokomotif. Untuk di stasiun sendiri, kesehatan dan keselamatan kerja yang dapat diterapkan yaitu yang pertama, sistem komunikasi yang baik yang menghubungkan antara stasiun dan juga masinis. Yang kedua, sistem informasi keberangkatan yang terpampang jelas di stasiun. Ketiga, rambu-rambu kereta api yang menunjukkan daerah berhentinya kereta sampai ujung gerbong kereta. Yang keempat, rambu-rambu jalur kereta api yang memberikan tanda hijau untuk berangkat serta tanda merah untuk berhenti di stasiun. Yang kelima, sistem pemadam kebakaran yang digunakan untuk mencegah terjadinya kebakaran di daerah stasiun. Yang keenam, terdapat klinik kesehatan yang digunakan untuk menanggulangi adanya asiden yang kecil. Dan yang ketujuh, palang pintu perlintasan. Palang pintu perlintasan sendiri sangat penting di sini, di mana sebagian besar di Indonesia masih banyak terdapat perlintasan ilegal yang tidak terdapat palang pintu. Hal itu dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan.
kesehatan dan keselamatan kerja pada lokomotif, yaitu yang pertama, deep man pedal, yaitu sebuah pedal yang harus diinjak oleh masinis selama 90 detik dan dilepas selama 30 detik. Hal ini untuk menjaga kesadaran masinis dalam mengendalikan kereta. Yang kedua, sistem pemadam kebakaran yang ditujukan untuk menanggulangi kebakaran kecil yang terjadi di dalam kereta. Yang ketiga, adanya perlengkapan P3K untuk mengobati kecelakaan kecil di dalam kereta. Yang keempat, sistem komunikasi yang digunakan yaitu CTC Centralized Rail Controller lewat radio lokomotif dan harus dijawab ketika dihubungi yang ditujukan untuk berkomunikasi dengan pusat stasiun agar tidak terjadi kesalahan informasi kapan dan di mana kereta harus jalan dan juga harus berhenti, juga untuk mengetahui posisi kereta saat itu. Berikut adalah data kecelakaan kereta api selama tahun 2012 hingga tahun 2017 yang diinvestigasi oleh KNKT. Jumlah kecelakaan sendiri berjumlah total 31 kejadian, dengan rincian tabrakan sebanyak 7 kejadian, anjlokan atau terguling sebanyak 22 kejadian, dan juga penyebab yang belum diketahui sebanyak 2 kejadian. Kecelakaan tersebut meninggalkan cukup banyak korban meninggal dan juga korban luka-luka. Korban meninggal sendiri terdapat 6 orang, sedangkan untuk luka-luka, baik itu luka ringan ataupun luka berat, terdapat 95 orang. Beberapa penyebab kecelakaan tersebut terjadi karena human error seperti masinis yang mengantuk, kesalahan dari sarana dan prasarana seperti pengereman yang kurang baik, kerusakan pada as dan roda, serta kelebihan muatan. Dan beberapa kecelakaan yang paling sering terjadi juga yaitu pada perlintasan kereta api ilegal yang banyak tidak memiliki palang pintu, di mana sejak tahun 2008 sampai 2018 hingga tahun 2019 kemarin tercatat kurang lebih terdapat lebih dari 500 kasus yang terjadi di perlintasan tanpa palang pintu. Kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu yang pertama, kereta api merupakan sarana transportasi berupa kendaraan dengan tenaga gerak sendiri maupun digunakan dengan kendaraan lainnya yang bergerak di rel. Kemudian, beberapa peraturan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, diantaranya yaitu nomor 1 tahun 1970 tentang kesehatan dan keselamatan kerja, peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, Permen Hub nomor 69 tahun 2018 tentang sistem manajemen keselamatan perkereta apian, serta peraturan Menteri Perhubungan RI nomor PM 63 tahun 2019 tentang standar pelayanan minimum angkutan orang dengan kereta api. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja pada kereta api diantaranya yaitu penggunaan APD yang lengkap pada bagian depo lokomotif, pembersihan secara rutin area depo lokomotif, serta pengontrolan pada stasiun dan lokomotif. Kecelakaan kereta api yang terjadi di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya human error seperti masinis yang mengantuk, dan juga kesalahan pada sarana dan prasarana seperti pengereman yang kurang baik, kerusakan pada as dan roda, Sekian pembahasan pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.